Please welcome Grand Final MPL ID Season 2. Let the game begin! Halo selamat malam semua buat teman-teman yang sedang ada di Jatim Expo Surabaya dan yang sedang menyaksikan live stream ataupun yang sedang menonton di Kompas TV. Saya Pasta mengucapkan terima kasih bersama dengan dua rekan saya, ada Ansel dan juga Chance Malo. Halo. Akhirnya kita akan masuk ke babak grand final antara RRQ menghadapi EVOS Esports tentunya dengan sistem best of 5. Gimana kalian udah gak sabar pasti buat nunggu Ini match yang bakal ditunggu-tunggu banget oleh MLs di seluruh Indonesia. Yes. Betul sekali. Wow. Karena udah gak sabar juga saya buat nonton, mungkin kita bisa cek crowdnya terlebih dahulu, tapi kamera mungkin bisa langsung cek crowd sekarang karena bakal sebentar lagi saya bakal memancing mereka semua untuk bergemuruh di sini. Yap. Siap-siap Jatim Expo Surabaya, mana suaranya? Wow, masih ramai. Yap. Iya. Seperti yang saya bilang, yel-yel kita masih berlaku di sini. Ada break your limit. Ketika saya bilang break your, kalian teriak limit. Buktikan bahwa Surabaya adalah kota yang sangat cukup bagus untuk komunitas e-sportnya. Jadi siap-siap buat kalian. Break your! Break your! Break your! Oke, best of 5 bakal kita mainkan sebentar lagi tentunya dan gimana menurut Chance Mo sendiri? Ini bakal seru pertandingan banget ulang sih. antara RRQ dan juga EVOS Esports kembali bertemu di partai grand final setelah ketemu di final upper Pasti bracket. bakal lebih panas lagi. Tentunya EVOS Esports gak mau kehilangan 1 poin pun melawan Rex Regum Keon. Betul. Dimana tadi dia juga sempat turun ke lower bracket karena kalah melawan Rex Regum Keon dengan poin 2-1 ya. Betul. 2-1. Dan ini adalah kedua kalinya EVOS masuk ke Grand Final MPL. Betul sekali. Cuma apakah dengan 2 kali kesempatan yang didapatkan sama tim EVOS bisa mengangkat piala kali ini. Betul. Mengingat di MPL Season 1 mereka harus terkena tackle atau harus mengalah dan mengakui kehebatan dari Arrow of Roxy. Yes. Kalau misalkan di tim EVOS ini nanti akan ada juara 1 nih, misalkan dia menang melawan Yap. Rex Regum Keon, tentunya ini akan mencatat sejarah baru ya. Betul Benar. sekali. Karena belum ada tim yang menjadi juara dalam 2 season berturut-turut. Ya. Betul. Jadi ini harusnya kita bakal ngelihat legenda baru. Kita bakal ngelihat juara baru untuk MPL season yang kedua. Tapi membahas permainan dari RRQ Oke. dan juga EVOS Esports di mana mereka sudah sempat bertemu di final upper bracket dan RRQ berhasil unggul dengan skor 2-1 membuat EVOS turun ke lower bracket. Kira-kira akan sejauh apa permainan EVOS sekarang? Kalau menurut Chensmo, nggak mungkin mereka menggunakan gameplay yang sama sih. Oke. Mereka pasti ada plan B, ada strategi rahasia yang mereka belum tunjukkan sampai ke babak grand final ini. Dan tentunya mereka juga lebih memikirkan kombinasi antara satu hero dengan yang lainnya, apakah bisa untuk dikombinasikan atau enggak gitu. Kalau dari Ansel sendiri ada sedikit komen mungkin tentang gameplay atau permainan dari EVOS, ngelihat tadi EVOS bener-bener try hard banget untuk mendapatkan slot di grand final waktu ngelawan Onyx Onyx. Esports. Betul. Dia mungkin bakal siapin satu hero yang bakal menjadi satu faktor penentu kemenangan dia di grand final ini. Ya, kalau kita lihat antara RRQ dan juga EVOS tadi, Ya. RRQ bisa dibilang mereka selalu menggunakan Gashen dan Chow-nya dalam 2 game berturut-turut dan itu sempat membawa dampak yang sangat bagus untuk RRQ. Yap. So, untuk game kali ini apakah Gashen dan juga Chow akan menjadi pilihan utama untuk RRQ? Bisa jadi karena ini dia masalahnya best of 5. Yap. Ini mereka bakal merombak semua strateginya. Mereka bakal pakai semua hero yang belum dipakai untuk dimunculkan di final ini. Yang saya harap cuma satu, Cloud. Iya. Karena penasaran banget untuk ngelihat Cloud dimainkan di babak grand final. Pasti bakal ada meta-meta baru lagi, pasti akan sedikit memberikan kepada para pencinta Mobile Legends, oh begini loh cara pro player menggunakan Cloud dalam sebuah Iya, turnamen. tapi dari kemarin hingga sekarang presentase untuk Cloud T-Band itu 100%. Iya, belum 100%. terpecahkan. Iya, yang mana belum dilepas sama sekali Betul. nih. Belum Belum- dilepas satu game pun ya. Belum ada yang berani nyoba nih. Wah. Belum ada yang berani nyoba pengen ngelepas Cloud dan ngambil Cloud. Betul. Karena kita belum ngelihat win rate Cloud-nya ini berapa persen gitu. Kalau kita belum ngelihat Cloud bermain di sini. Yes, karena memang ini adalah salah satu marksman yang benar-benar sangat luar biasa banget potensinya dengan adanya skill areanya yang sangat luas, dengan skill escape-nya
itu sangat membantu banget di early game. Tapi untuk kita kembali lagi ngomongin presentasinya Ya. antara EVOS dan juga RRQ, walaupun tadi udah sempat ditanya juga di final upper bracket, tapi masih penasaran untuk grand final kali ini pasti akan ada sedikit perubahan. RRQ bermain hari ini hanya sekali aja, hanya 1 match dan 3 game mereka mainkan. Mereka akan menunggu lebih lama di grand final dan kali ini akan bertemu dengan EVOS Esports lagi. Apakah akan mengubah persentase kemenangan dari RRQ sendiri? Chainsmo? Kalau menurut Chainsmo, RRQ adalah tim yang benar-benar bisa situasional sih dari segi draft picknya. Jadi meskipun hero-hero signature mereka udah di pick sama musuh, mereka bisa punya rencana cadangan. Jadi hero yang biasanya mereka nggak pakai dipakai dan itu tetap bermain dengan sangat maksimal. So persentase antara EVOS dan juga RRQ untuk di grand final kali ini? Jujur 50-50. 50-50. Oke, Iya. Ansel ada komentar lain atau sama seperti Kalau aku Chainsmo? sih pengen ada terciptanya sejarah baru di mana akhirnya EVOS bisa mengalahkan RRQ dan akhirnya memenangkan MPL Season 2. Ya, karena kalau kata rekan kita EVOS belum pernah mengalahkan RRQ di 1 tahun terakhir. Oke. Betul. Dan Belum mengangkat piala juara ya, 1. maksudnya mengalahkan itu dalam 1 match, misalkan best of 3, EVOS menang 2-1 Ya. atau 2-0, Hanya bukan mungkin menangin mencuri poin gamenya. aja, ya. Ya, bukan menangin gamenya, tapi emang bener-bener memenangkan matchnya. Oke. So, apakah bakal terjadi miracle di sini? EVOS bakal memecah kutukan itu? I think miracle can happen. Oke. Oke, kita juga masih Nothing is penasaran sih. impossible gitu Bener. ya. Tapi kita bahas tentang hero-hero yang dimainkan sama EVOS, di mana EVOS kalau kita lihat head to headnya waktu melawan RRQ mereka mengamankan carry, lalu mengamankan Grok, ada Yes. Kagura juga, Kaja, Martis, dan lagi-lagi Grok, dan Grok yang selalu dimainkan oleh EVOS. Iya betul banget, karena emang Grok dan juga Chow itu bukan sebagai hero opsional di band, Oke. tapi dijadikan rebutan. Jadi kalau misalkan Grok udah di-pick oleh musuh, mereka bisa pick Kaja atau Chow, biasanya Betul. gitu. Memang sudah nggak bisa dipungkiri juga karena memang hero ini mempunyai potensi yang sangat-sangat luar biasa di early game, mid game, sampai ke late game. Sebagai initiator, Betul. sebagai hero pick off, Yes. dan untuk opener map juga bisa. Tapi ngomongin masalah pick-pickan dan segala macamnya, Ya. sedikit membahas tentang matchnya. Menurut kalian berdua, mungkin dari Chainsmo dulu ya, ladies first. Ansel Ladies jangan bete ya, Iya, jangan bete apa-apa. karena ladies first. Ladies first. Kira-kira game ini kita nggak ngomongin siapa yang menang, Nah, berakhir dengan skor berapa? Kalau yang Chainsmo ngomongin tadi sama Mas Kresna 3-2. 3-2. Iya. Oke, berarti 5 game akan dimainkan untuk grand final. Betul. Menurut Chainsmo, Ansel 3-1. 3-1. Oke, 3-1. Sekarang agak dibikin sedikit panas ya. 3-1 untuk kemenangan siapa, Ansel? Aku pengen EVOS sih. EVOS. Iya. Chainsmo 3-2 untuk kemenangan siapa? Chainsmo jujur juga maunya EVOS. Maunya EVOS. Oke, 2 panelis kita melakukan predik dengan skor pilihan mereka masing-masing. Kemenangannya dua-duanya ada di EVOS. Kita nggak tahu juga siapa yang bakal memenangkan di sini karena dari permainan kedua tim mereka sudah menunjukkan performa terbaik dari regular season, lalu masuk ke babak playoff untuk MPL season yang kedua. Betul. Mereka membawa banyak sekali pendukung mereka ke sini dan saya yakin nggak hanya yang berasal dari Surabaya, pasti ada yang datang dari Jakarta juga, ada yang datang, Ada yang dari Bali. ada yang dari Bali Dari datang ke Malang. sini. Wow, banyak banget ya. Demi Semakin nonton jauh. MPL. Yang luar pulau ada, yang beda kota juga Betul ada, sekali. yang cuma ngesot kepleset juga sampai juga Iya, ada. ada. Banyak. Dan udah kelihatan banget crowd-nya di sini ya. Yap, ini dia pendukung-pendukungnya. Iya, ini kita Wow. mau minta suara pendukung dari tim Rex Regum Kion. Mana pendukungnya? Wow. Lawannya Mas. Untuk EVOS Esports, mana suara pendukungnya? Wow. Kedua tim mempunyai hashtagnya masing-masing. Yap. Mungkin kita bisa cek crowd dari masing-masing supporternya. Jadi siap-siap ya. Hashtag EVOS adalah EVOS Roar. Ketika saya teriak EVOS, kalian teriak Roar. Siap? EVOS! 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 Wow, cukup banyak pendukung EVOS di sini. Kita bakal ngeliat juga pendukung dari RRQ. Ketika saya bilang FIFA, kalian teriak RRQ. Ready? FIFA! 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 Wow, sama-sama banyak pendukungnya. Semakin Iya. gak sabar, semakin gak sabar untuk Semakin malam menonton. semakin rame. Semakin malam semakin ramai. Kalau kita lihat kemarin
yang datang udah sampai merempet ke satu hole aja, nambah satu hole lagi. Iya. Sekarang Kalau sampai hari ini 2 hole sudah Diperluas. diperluas. Kanan kiri semua agak direnggangkan lagi Betul, supaya agar lebih semua bisa menampung. nonton bareng. Ya, jadi mohon maaf juga buat kalian yang udah datang jauh-jauh ke Jatim Expo Surabaya tapi kalian nggak sempat atau nggak kebagian buat masuk, mungkin kalian kurang pagi datangnya karena kita juga memberi kapasitas di sini supaya penonton kita menonton dengan nyaman. Betul. Jadi mohon maaf juga kalau masih ada yang di luar belum bisa masuk, nunggu giliran, mohon bersabar aja. Ini ujian ya. Jadi bener dong. Ini ujian sebenarnya. Oke, back to topik yang bakal kita tonton sebentar lagi karena udah mendengar bahwa tadi sempat terdengar di headset tuh Suara ya? RRQ ready. Iya. Tinggal nunggu jawaban dari EVOS-nya aja. Oke, kita ngomongin hero-hero yang Yap. lagi berjaya aja sekarang Hero-hero Mas yang Pasta. lagi berjaya, gimana, Untuk gimana? fighternya, Martis ternyata itu salah satu hero yang benar-benar sering banget frekuensinya digunakan oleh EVOS. Oke. Dengan 12 kali pick dan win rate-nya 50%. Jadi dia menang 6 kali. 50%. Dia menang 6 kali, Wow. kalah 6 kali selama regular season. Oke. Dan untuk match-nya seperti Elise, terus ada juga Harley, Yap. Kagura. Tapi kalau kita lihat hero-hero match side laner seperti Aurora dan Vexana itu agak jarang ya Tapi tadi kalau nggak salah sempat ada Lolita juga ya? Iya, Yap. Lolita. Siapa itu yang tadi untuk pakai? meng-counter range damage. Onyx ya yang pakai? Onyx sama EVOS. Iya, Dua-duanya dua-duanya. sempat pakai Lolita? Yap. Sempat. Oke, sempat di-mention juga di kemarin ya kita bahas waktu bareng Ansel sama bareng Ya. Volva kita bahas kenapa Lolita jarang di-pick lagi dan ternyata ada surprise pick Lolita keluar Yap. dan di-pick dimainkan satu kali untuk masing-masing tim. Betul, Iya. seperti juga Hylos seperti Betul, Pasta Hylos bilang. juga. Akhirnya Sebenarnya muncul. kangen kayak seperti yang dibilang sama Chainsmong seperti Vexana Iya. atau kita bisa ngelihat beberapa match atau hero-hero lainnya juga. Minotaur walaupun sempat terkena nerf di patch yang terakhir, tapi saya masih berharap bisa melihat Minotaur tentunya untuk match Oke. kali ini. Genderang Yap. nggak? Genderang. Dari drum Genderang sudah perang terdengar. in-game sudah mulai terdengar. Iya. Crowd ready for the game? Let's go, kita bakal lihat band pick-nya tentunya untuk game pertama Best of 5 Series Grand Final antara Your team EVOS is Esport on. menghadapi Rex Regum Keon. Betul sekali, dan Ini untuk dia band penonton pick-nya. yang sedang Your team menonton is di live on. streaming, jangan lupa untuk langsung saja spam di kolom komentar dengan menggunakan hashtag EVOSROAR atau hashtag FIFA RRQ. Your team Yap, is on. untuk memberikan energi-energi positif Betul juga. sekali. untuk mendukung tim favorit kalian juga. Betul, dan sudah cukup banyak hero yang di ban untuk EVOS walaupun nggak banyak, cuma 2 sih. Gimana Betul. dengan ban yang sudah dilakukan, Jensmo? Ini klub sudah tidak perlu diomongkan lagi seperti Mas Iya, Pasta. udah nggak usah diomongin lagi. Ya, sudah ada Leomord, Kari, dan juga Hellcard. Oke, Your team first pick dari is EVOS picking. ada Lunox, match yang lagi overpower banget, dan kita lihat juga tadi escape-nya gampang banget menggunakan Order Brilliance ya. Kalau udah dihitung-hitung, EVOS udah pick Lunox sebanyak 4 kali. Iya. Wow, Itu untuk merupakan hari ini. Frekuensi Untuk hari yang ini, lumayan sering betul. juga. Sure pick. Wow, sama seperti game-game sebelumnya RRQ masih percaya untuk menggunakan Chow, Chow. yes. Betul. Dengan insting Chow-nya itu benar-benar berbeda banget dan sempat tuh turu make Chow dan itu menjadi dejavu banget. Oke. Oh, Kaya Sudah dan ada juga Kaja. Aka yang sudah keluar. Betul. Yes. Sebagai disabler juga oleh Akai tentunya, dan ada initiator yaitu Kaja menggunakan Divine Judgment. Second initiator ya. Yap, Lebih betul tepatnya. sekali. Pengganti Dari Chow. tim Rex Regum Keon masih membutuhkan damage, mungkin lebih ke marksman, tapi udah ada Kari yang di ban ya di sini. Betul. Ini masih ada opsi Oke, lain. ada Grok, mungkin Moskov atau Clean Mungkin lebih ke arah fighter atau dulu. fighter ya, seperti Martis. Martis, Aldos. Oke, Wow, Harley. Your team is picking. Harley dan juga Grok yang sudah diamankan sama RRQ, so mereka tidak usah mikirin burst damage lagi. Dia bakal Yap. main pick off sih dari tim RRQ. Ya, dimana kita juga mengetahui potensi untuk burst damage dari Harley itu mudah banget ya dengan Betul. menggunakan Deadly Magic plus poker tricknya. Ditambah dengan adanya Duel Dragon dari Chow. Betul, dan space escape dari Harley itu tentunya akan mudah banget untuk dia masuk dan keluar gitu ya dari segala lane. Betul sekali. Oke, Dan dan ada Grok. fun fact yang keluar. Untuk regular season, Grok mendapatkan persentase win rate sebesar 60%. Yap, oh sudah ada Aldos Oke. dan juga Martis. Picking. Dua fighter mengamankan dari EVOS Esports di sini. Tinggal menunggu last pick dari RRQ. Apa yang dikurangin atau yang dibutuhkan oleh RRQ untuk last pick terakhir? Mereka butuh Damage fisikal. damage sih tetap Fisikal. fighter So, atau hero yang cocok. marksman.
Saber masih bisa. Saber, oke, selain Saber. Oh, Lancelot yang sudah keluar. Oke. Oke, sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya tidak akan berubah pastinya buat kalian berdua di sini para panelis setia saya ya. Ansel, fast prediction untuk game number 1. EVOS atau RRQ? EVOS. EVOS, Chainsmo? Dari grafik RRQ. RRQ. Oke, satu sama untuk kedua panelis ini. Kita bakal langsung lempar ke Southcaster kita. Silakan untuk KB dan juga Volva. Ya, halo Surabaya dan kita udah berada di Grand Final EVOS versus RRQ bersama dengan kami dan Volva yang akan menemani kalian. Dan kita akan menyapa juga untuk yang di Kompas TV dan juga di Facebook fanpage Mobile Legends Bang Bang. Tentu saja. Tentu saja, karena kita di Grand Final juga. Benar sekali, dan kita sepertinya akan mencek ombak sedikit ya. Ini di belakang udah siap-siap, nempel-nempelin balonnya, oke? Kita panggil dulu, mana pendukungnya EVOS? Gue rame, Pak. Rame. Boleh nih? Boleh. Mana pendukungnya? RRQ! Welcome to Mobile Legends. Sama-sama teriak untuk tim favoritnya dan kita akan langsung masuk game yang pertama kali ini. Volva, Smash them. bagaimana dengan draft picknya kali ini? All Grafiknya troops luar biasa, deployed. unpredictable. Mereka menggunakan masker RRQ sebagai armor Yes, dengan pasifnya. sebagai eksekutor juga. Yes, biar cepet banget melakukan apa ya, shutdown seorang Aldos. Yes, betul banget. Dan sekarang tentunya RRQ langsung bergerak ke arah mid lane. Seperti biasa, permainan dua mid laner yang nantinya bakal langsung bergerak menuju lane lain. Dan sekarang Marsha juga sama mungkin, tapi hanya berbeda lane kali ini. Iya, betul banget. Dan ini dengan adanya Groove juga bisa langsung masuk ke jungle musuh. Oke, coba pelan-pelan sekarang kali ini masih di cover tentunya Ayam Jago, butuh cover yang cukup baik. Sementara Emperor bersama dengan Marsha mencoba untuk mencuri sebuah jungle monster, tapi Lepo ternyata langsung flicker, double stun, mencoba untuk mengambil Marsha tapi tidak bisa. Di sini masih ada Baelier yang dikeluarkan. Marsha mencoba untuk kabur dari kejaran tim RRQ O2 dan sepertinya tidak akan terjadi first blood kali ini. Ya di bawah memang agak sedikit ramai, tapi di atas sungguh tentram di mana Harley tampaknya mendapatkan kelomak dan levelnya akan jadi sedikit lebih tinggi. Yes, Golbak kayaknya lebih tentram di arah top lane dan ternyata di bottom lane Ayam Jago juga lebih struggle untuk mendapatkan gold buff. Sehingga mungkin RRQ bisa dibilang agak sedikit unggul di sini, tapi masih belum ketahuan. Gold buffnya diambil oleh siapa? Ayam Jago. Luar biasa sekali tuh. Luar biasa. Pas banget. Itu kayak presisi timingnya pas banget. Dia menggunakan tombol di timing saat akhir dia akan mendapatkan gold buff. Yes, sementara Lemon tadi juga udah sedikit lebih tinggi juga ya XP-nya. Betul. Jadi harus hati-hati untuk berhadapan dengan Lemon. Yes, dan kali ini tentunya pergerakan daripada Liam. Liam mungkin hanya ingin scouting saja, memastikan bahwa di bus sebelah buff itu nggak ada siapa-siapa. Yes. Dan sekarang top lane juga mungkin mulai diinovasi oleh tim RRQ pelan-pelan. Dia mencoba bergerak ke arah top lane. Ayam Jago juga sama. Turtle resurrecting Masih di menit soon. ke-3, tapi mereka sudah mulai mengharas turret yang ada di top lane. Nah ini mereka mau taruh banget sih, agar nanti Lemonnya juga enak banget untuk melakukan farming. Yes. Sementara dia masih roaming aja. Dan bahkan sekarang Aura dalam posisi yang cukup berbahaya, terkena stun dari Magic bakal kena di sana, mencoba untuk main damage execution. Ayam Jago cukup jauh dan berbuat diamankan oleh Tuturu kali ini. Yang mengamankan sebuah takedown dan bahkan dibalas memang kali ini. Namun lihat ada insting juga, ada Wave Dragon bakal keluar dan bahkan wajah kena di sana. Gak bisa bergerak sama sekali kali ini. Ya itu bagus banget, Decimate'nya memang langsung melakukan down, tapi kali ini mereka mau lebih tampaknya. Masih mencari seorang Akai. Dan lihat masih stay di top line Tuturu sama dengan insting yang gak memberikan sedikit pun tim EVOS Ya, Unuk nafas. sudah level 4 ini. Harusnya dia bisa melakukan ultimate. Tapi di atas masih struggle banget untuk melakukan taruh. Wow, Tuturu seperti biasa ya, melakukan push turret selalu dalam satu lane. Selalu. Nanti udah taruh level 2-nya udah hilang. Baru dia roaming. Iya, roaming. Dan sekarang kalau misalnya melihat dari menit ketiga, masih ada poin kill 1 versus 2. Masih belum ada turtle yang di set dari kedua tim. Mungkin memang nggak ingin taruh sih. Mungkin mereka mau lore-nya yang adil aja. Oke, langsung jadi Lord ya Langsung berarti ya, jadi di Lord. menit sekitar menit 6 detik 20. Dan sekarang Lemon sudah mengetahui bahwa dia akan digeng, langsung ditarik dipajak oleh Yos. Mencoba untuk bertahan, masih ada flicker. Lemon, apakah bisa Tidak dikembangkan kemudian. kali ini? Sedikit lagi, dia tidak mendapatkan Decimate.
untuk seorang Lemon yang harus ditumbangkan di mid lane, di bottom lane tentunya. Ya sedikit salah timing aja di mana Justin Limit menggunakan disimet tepat. Karena ada Hurricane dan sekali ini Wild Charge dibatalkan. Ayam Jago bakal tumbang. Tondrosnya tidak dalam waktu yang tepat. 3-2 skornya kali ini. Dan Marsha masih ingin lebih sepertinya. Lihat dalam posisi yang cukup berbahaya. Bakal akan di sandwich ternyata enggak. Malah di top lane yang masih di-push. Ken keluar. Dual Dragon. Combo yang sangat baik. Dan Magical Stick. Dan harus hilang dari map kali ini. 1600 magical damage di Justin regain. Limit akankah hilang kali ini, dia maju ke depan tapi dia mau balik aja, tentram sekali. Ya kayak ingin berdamai terlebih dahulu mungkin di arah top lane. Tidak mau terlalu mengambil resiko. Mungkin kalau Aura punya ultimate, dia akan memaksa untuk keluar. Ya, mau nggak mau. Karena memang di sini persisnya dan ternyata dari bottom lane Marsha double Hurricane Dash mencoba untuk bertahan. Totosnya nggak kena. Aura mencoba untuk berserpan tapi masih ada Lemon dengan di sana. Lemon mencoba untuk kabur ke arah top lane. Apakah berhasil? Masih diincar Tuturunya. Bakal kekerasan. Coba Dragon tapi nggak berhasil menyelamatkan Tuturu. Dan ternyata malah insting dan juga Tuturu yang harus ter-take down di arah top lane. 1 tukar 2 tapi kini Lemon harus berbahaya sekali. Dia harus di belakang tapi di bottom lane. Mereka mendapatkan turret objektif demi objektif. Wow, pergerakan yang sangat disiplin daripada tim EVOS kali ini. Yes. Evans Mereka udah bagus bermain banget sangat tadi, baik. dimana dia langsung mencoba mendapatkan Tuturu dan itu berhasil daripada mati gol. Dia mending Ya, langsung aja. benar-benar. Apalagi bisa dibilang Aura dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan ya. Yes, betul. Sekarang EVOS mulai building up lagi, mencoba untuk pelan-pelan setup ulang. Dan Oke, menarik. Tapi ini terlalu cepat ya sih untuk turret mereka hilang Evos. Tidak terlalu, tapi kali lagi dari Liam melalui Wild Charge yang digunakan oleh Liam mencoba untuk bertahan. Hurricane Dash juga bakal digunakan kali ini. Apakah bakal bisa bertahan? Pancikan begitu saja. Ada Wild Dragon dan Venom Execution harus tumbang Marsha kali ini. Ayam Jago masih bisa bertahan. Wow, my. Tidak perlu ada Tuturu tapi di top lane ternyata Lemon. Martis dan Lemon sedang bermain-main. Oke, Lemon kayak jadi distraction kali ini di arah top lane. Mencoba untuk memberikan sedikit space, tapi Emperor terkena Deadly Magic gak bakal bisa bergerak cukup bebas tentunya karena terlalu banyak damage yang dikeluarkan oleh Tuturu. Dan Tuturu bakal mundur ke belakang. Tidak mau mengambil resiko. Ya, kali ini mereka nggak mau keluar, tapi benar-benar ditahan sampai mungkin lordnya menit 8 baru enak kali ya. Yes, kayaknya ini bakal muncul menit ke-8 ya. Benar banget 2 menit dari sekarang. Yes. Dan ini akan jadi 2 menit yang agak sedikit gambling. Apakah akan terjadi penculikan atau pick off atau bahkan enggak sama sekali? Yes, dan Ayos sudah ketahuan posisinya. Oh. Dan ini nggak beda jauh sama pada saat di final upper bracket tadi ya. Yap. Dimana mereka mendapatkan banyak pengantar dari Evos dan lalu memainkan 3 lane karena keuntungan Sekaligus. Yes, bener banget. Semuanya benar-benar hampir sama. Mungkin di sini Aura juga masih butuh level yang cukup, stack yang cukup tentunya, masih butuh banyak banget farmingan. Ya karena 6.000 network perbedaan ekonomi justru timpang sekali karena RRQ. Benar banget, walaupun dengan poin yang sama 5 di sini. Tapi lihat bagaimana cara tim RRQ farming, bagaimana tanknya bahkan sudah mengamankan Athena Shield. Betul banget. Dan ini harus hati-hati, atasnya udah mulai ke trigger. Oke, Lemon kayaknya nggak bakal bisa bertahan lama dan langsung di take down kali ini. Coba mendapatkan lebih tapi Yos harus lebih berhati-hati. Ada poker trick dan Deadly Magic tuh bakal dikejar terkena stun dan Hurricane Dash bakal keluar kali ini. Yos apakah langsung divide judgment? Enggak, ternyata nggak bisa melakukan hal tersebut. Emperor mencoba untuk mundur. Yos harus tumbang dan ternyata 1 untuk 1 kali ini. Ya masih bisa dibencengli, tapi kalau begini terus, Evos lama-lama punya pundi-pundi uang dan ini bagus banget untuk Evos, ekonomi Evos. Luar sekali dan Liam mencoba untuk membersihkan wave lagi. 3 lane ini benar-benar dikuasai dan Emperor hampir saja terkena Ya serangan mungkin tidak ada dari damage susulan ya. Yep, karena nggak ada follow up juga sepertinya. Bahkan, hati-hati Liam. Yos sudah mulai menunjukkan pergerakan yang dia kayak ada bau-bau mau divine judgment nih. Dan ini udah menit 8, otomatis Lord Charles Lord resurrecting Kali soon. ini belum Lord muncul tentunya. Ini akan menjadi pertempuran di area Land of Down kali ini. EVOS versus RRQ02 masih belum ada pergerakan untuk pick off atau bahkan membuka untuk team fight. Dan Aura masih butuh banget stack pastinya. Dia butuh damage tapi Chow selalu mengganggu seorang Aura. Kali ini Sting lebih berfokus sama top lane. Dia masih bergerak di mid lane dan juga di bottom lane. Dia betul-betul mencari gold yang cukup untuk
memiliki item-item tanky dan bahkan sudah ada anti-Quiras kali ini. Quiras ini bahaya banget kalau kita lihat dari Liam udah cukup tanky untuk melawan seorang Aldo. Ditambah hati Nasyo. Yes. Terus. Dan sekarang tentunya menunggu pergerakan dari kedua tim. Instinct sudah melakukan hiding on burst. Lemon, oh langsung ke Wild Dragon tanpa ada nyamping kali ini. Dan Magic bakal masuk. Dan Eos masih bisa bertahan kali ini. Liam mencoba untuk mundur menghindari damage daripada Emperor. Dan kayaknya masih bisa bertahan. Ya, bahkan ini bisa dibalikin, Lemon masih berada di bottom lane dan mungkin nggak akan dijam ke turretnya. Tapi melihat damage dari Emperor itu masih kecil banget loh, ke arah Liam. Dan Divine Judgment yang terkena immune kali ini. Sementara di top lane Tunuru mencoba untuk push tapi tidak berhasil. Lagi. Dalam bahaya juga tadi di bottom lane. Oke, dan ternyata mid lane-nya yang diambil oleh Instinct. Tuturu udah level 12 kali ini. Tetap aja dia 3 push lane. Dimana mereka kayak bingung mau nge-push yang mana. Mau defend yang mana. Mereka kayak butuh stick banget karena nggak ada damage dari EVOS. Ekonominya jelas kebantu. 10.000 network. Plus Winter Truncheon kali ini Lemon sudah mengamankan sebuah item yang cukup berarti. Oke, dia bakal dihajar habis-habisan. Dia bisa survive 2 detik minimal dengan melakukan freeze dari Winter Truncheon. Ya, dengan mengandalkan ultimate-nya juga dia bisa terbantu walaupun menabrak ini di turret. Yes, dan sekarang Tuturu. Oke, strategi yang cukup menarik. Dibawa ke samping. Dibawa ke samping dulu terlebih dahulu. Aura sudah melakukan marking. Oke, ultimate-nya 1 sudah digunakan. Nunggu lagi barrier yang dikeluarkan lagi kali ini. Lordnya mulai dihajar lagi pelan-pelan. Marsha sudah kelihatan pergerakannya. Lemon mencoba untuk mengganggu. Melakukan distraction kali ini langsung ultimate. Dan mencoba untuk mengganggu. Liam mencoba untuk one chance. Tapi ternyata dibatalkan oleh Just No Limit. Ada barrier yang dikeluarkan. Hurricane Dash juga masih on. Mencoba untuk fight. Tapi ini struggle. Masih bisa bertahan. Ayam Jago mendapatkan 1. Di sini Just No Limit juga berhasil mengambil salah satu. Di shutdown Just No Limit masih mendapatkan double kill. Dan Instinct harus di take down kali ini dan mencoba untuk bertahan. Tapi Emperor di belakang sangat-sangat sakit kali ini dan harus tumbang lagi. Hampir wipe out dan masih bisa kabur untungnya dari seorang Elis. Tapi Elsa sampai juga karena dia bisa aja di take down. Darahnya hanya sedikit saja. Yes, dan sekarang lihat dia masih terus-terusan melakukan engage depan ini di Bitter Turret dari tim EVOS. Dan sekarang malah berbalik keadaan poinnya, tapi network masih diunggul oleh tim Anarchy O2. Tapi dengan demikian awal yang barusan terjadi itu berarti membuktikan bahwa RRG juga belum punya cukup defense untuk war 5 on 5. Oke, 5 on 5 juga masih belum ditemukan kali ini. Ayam Jago masih on the way mungkin menuju Rose Gold Meteor atau bahkan Blade of Despair. BOD sih. BOD, oke. Lebih enak. Lebih enak. Damage 170 damage. Iya, Stun. betul banget. Belum lagi attack speed. Betul sekali, dan bahkan sekarang turun konsep dan energi Liam makin sangar sepertinya. Dengan mengamankan immortality. Masih coba creating dong. Masih mencoba pelan-pelan. Langsung saja 1 bar sudah hilang, 2 bar mungkin on the way. Dan akan ada pergerakan sepertinya. EVOS masih belum kelihatan dan inilah dia. Dibuka lagi. Visionnya pelan-pelan tapi Lemon masih mencoba untuk bertahan di depan sana. Di reset lagi. Sengaja ini. Memang cuma buat creating aja buat melakukan set Lord doang. Biar mereka mendekat ke Lord dan bisa diculik. Dan kali ini yang tertangkap adalah Akai. Oke, Marsha mencoba untuk bertahan di sini, terkena Henry File, langsung ada berikan dan Sentinel di sebelah tengah dan langsung tumbang Marshanya, langsung ada one shot. Aura mencoba untuk kabur, tapi ternyata gak bakal bisa kali ini. The Way of Dragon langsung mengarahkan Target oleh bertahan. Mortal Coil mengincar Instinct, apakah bisa di sini mendapatkan satu tapi di belakang masih ada yang jago. Gokuruyuk dan lihat Emperor terkena Deadly Magic, masih ada Poker Trick. Ayam jago. Ayam jago. Lagi dari SNI gak bisa bertahan. Langsung saja triple kill dari Ayam jago. Dan wipe out. Ada minion. Dia langsung bergerak ke arah base-nya. Terbuka dengan tangan lebar kali ini. Marsha akankah bisa mencoba untuk bertahan. Aura tinggal ditinggal 10 detik lagi. 1 detik lagi mungkin Deadly Magic bakal keluar dari sini. Marsha mencoba untuk Gendes. Mencoba untuk bertahan. Didorong minionnya. Tapi masih harus tumbang lagi dan masih lagi. ada 1 minion. Minionnya masih ada 1. Mencoba untuk mengajar Instinct. Instinct masih bisa bertahan. Dan minionnya harus tumbang kali ini. Instinct bakal take down. Ayam jago mencoba untuk bertahan. Masih dapat damage yang biasa dan bisa lari. Liam Immortalnya pecah tapi cuek. Dia masih bisa mengutuk dan Tuturu akan langsung mengamankan dirinya. Wow, Itu struggle banget sih, dimana mereka nggak ngelot sama sekali. Dan mereka lebih memilih karena ada minion. Mereka mencoba melakukan end up di Marsha. Dia bagus banget, dia melakukan Hurricane Dash dan membuat satu minionnya itu
agak bisa dibilang langsung hilang ya. Aura, ini kayak pilihan yang cukup bijak tentunya dari Aura. Mengulur-ngulur waktu juga sih. Dan Demon Advent juga baru saja diamankan oleh Aura. Anti-Grass. Nanti. Oh, sama aja. Ya udah berganti nama Pak. Yang Oke, lalu biarlah tapi berlalu. benar sih, Ayam Jago lebih butuh Blade of Despair kali ini karena mengingat dia sudah sangat leluasa dan terus Meteor juga baru saja diamankan. Plus sekarang lagi dan lagi. Baiting lagi pelan-pelan. Tapi ini kayaknya bakal mencoba untuk bermain dengan cepat. Langsung saja tersisa satu bar kali ini. Dan MNC bakal kena ada Well Dragon juga mulai di lock. Unstoppable daripada seorang Ayam Jago. Emperor di belakang mencoba untuk memberikan damage. Tuturu dalam posisi berbahaya. Masih ada Wizard Traction. Mencoba untuk memberikan damage dalam masih tapi Tuturu masih bisa kabur ke belakang. Liam mencoba untuk menutup jalan. Dan Emperor di sini bakal terjebak dan ternyata masih bisa mundur. Masih ada Wacas. Gak dikasih pulang mau jadi gue ternyata. Marsha mencoba untuk melompat ke belakang. Ternyata Destroy the turret. mendapatkan Just No Limit mencoba untuk bertahan. Tapi lihat Tuturu diam-diam sticky picky di sana sudah ada di depan base. Aura mencoba untuk langsung men-take down Tuturunya mencoba untuk membersihkan ini tapi tidak bisa. Aura-nya masih Ada mencoba Ios. untuk bertahan. Ios masih di Divine Judgment. Dia acara bisa dan dia mencoba kepada Ayam Jago. Sangat-sangat besar. Aura juga sama di sini untuk bertahan membersihkan ini tapi tidak bisa bertahan cukup lama. Double kill dari Lemon dan dipaksa base-nya RRQ mau game pertama. Ini betul-betul dipaksa semuanya di backdoor. Marsha mencoba memberikan dash tapi minion dari midlane sudah masuk dan RRQ O2 take the game war. Itu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka benar-benar terbaik 3 kali dimainin sama RRQ. Kayak dari posisi laning, dari posisi map control, dan juga 2 kali di baiting. 2 kali. Lord. Yap. Dan Itu saya kira yang terakhir itu bakal diambil. no, itu dilepas, di reset. Begitu Just No Limit masuk, semua satu-satu masuk. Yang terlebih lagi adalah Bari dari Grok memisahkan Emperor dengan teman-teman. Yes. Tidak ada spam damage dari Emperor. Tiba-tiba jadi LDR ya dan Nggak, ini jadi LDR keuntungan nggak. untuk RRQ O2. So kita bakal berlanjut ke game yang kedua tapi sebelum itu kita bakal bahas ke panel desk kita. Silakan Pasta. Oke, thank you Mas Kabe dan juga Volva yang telah memeriahkan jalannya game yang pertama. Sekali lagi pendukung RRQ, mana suaranya? Wow. Ini pendukung lawannya jangan sampai salah, jangan sampai kalah dong. Yap, silakan. Pendukungnya EVOS Esports, mana suaranya? Yes, dan RRQ bermain dengan cukup bagus. Mereka Betul bermain sekali. ofensif dari early game, tidak kalah sama sekali. Iya. Walaupun sempat melakukan beberapa fight atau war yang terjadi. Iya, dan dengan setup grafiknya itu yang bagus nggak banget. terlalu bagus waktu Iya. tadi. Grafiknya itu ada Grok, ada Chow, Elise, Harley, dan juga Lancelot. Dimana kita ketahui Harley yang digunakan oleh Tuturu itu lebih berfokus ke arah split push. Benar. Split push berkali-kali dia nggak join ke team fight-nya, join ke team fight juga cuma sesekali aja. Dan Lancelot dari Ayam Jago itu lebih difokuskan untuk menjadi damage dealer ya dari Betul. tim Rex Regumkeon. Dan RRQ itu selalu ngebaitnya ke area Lord untuk melakukan team fight di situ. Sama kayak seperti match-match sebelumnya. Yes, Iya. betul Dia banget. cuma nyolek lordnya doang, terus Betul. dia ajak ke arah lingkaran pitnya, mancing EVOS supaya ke sana dan mereka set up regroup baru nge-counter dari arah yang lain. Iya, ternyata terus Chainsmo juga bisa nge-recap sesuatu nih. Jadi Apa nih? salah satu counternya Aldous kalau misalkan kita menggunakan Chow, Ya. itu kita lebih baik nge-keep dulu the way of dragon-nya. Jadi ketika dia udah ngelakuin chase fade terus nge-solok, jadi dia harus ditendang dulu. Pas Oke. udah nyampe dia langsung ditendang the way of dragon, menjauhkan ke hero-hero core yang kita punya gitu. Ya, tapi resikonya adalah itu harus dilakukan dengan timing yang tepat. Betul, dengan sangat cepat tentunya. Betul, dan nggak bisa misalkan setup kita belum terlalu rapi, kita coba hal itu malah bisa jadi blunder dan Blunder, terkena ya. Betul. counter. Betul. Cuma yang jadi permasalahan di sini, saya nggak ngelihat permainan EVOS sebagus game waktu mereka melawan Yes, Onyx itu Esports. karena mungkin dari awal game, karena dari Tuturu dia lebih ke arah fokus ke turret, itu Yap. kayak membuka open space banget untuk RRQ lebih ganking ke arah lane lain dan map kontrolnya lebih dikuasai oleh tim Rex Regumkeon. Dan itu mungkin membuat kayak EVOS dikurung dalam sangkar dan yang bikin mereka agak susah untuk farming. Struggle banget untuk push turret, bahkan turretnya utuh sih.
Betul. Tadi, Malah dari bisa Rex dibilang Dragon bahwa permainan yang dilakukan EVOS sama seperti waktu game pertama bertemu dengan RRQ di final upper bracket. EVOS terbawa pola permainan dari RRQ dan mereka nggak bisa lolos akan hal itu. Dan kuncinya satu, Yes, pas team fight-nya. Marsha yang menggunakan Akai mati duluan. yep, itu dia. Itu dia. Itu dia. Kalau tank udah mati duluan, defense-nya agak berkurang. Tanker atau initiator ketika sudah terpick off terlebih dahulu, itu bakal bahaya banget pastinya. Tapi sebenarnya udah beberapa kali dari Marsha, dia sudah melakukan pick off terhadap tim RRQ. Tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Nah, ya itu. Follow up-nya yang kurang, Yes. terus damage yang dipunya sama EVOS juga kurang dari core Betul. hero-nya mereka dan menurut saya yang saya lihat juga bahwa tanknya belum terlalu tebal. Yes, dan juga karena mungkin follow up damage-nya kurang karena dari kita lihat tadi sempat dari War itu saat Marsha melakukan ultimate, Emperor-nya di lock oleh Chow. Emperor-nya selalu di Di lock, lock. Makanya itu mungkin dari Emperor nggak bisa memberikan kontribusi damage saat Marsha melakukan pick off. Ya, Marsha melakukan disable Betul. lebih tepatnya. Atau mungkin ini semua terjadi karena emang ada Grok dan juga Chow, ini udah combo yang udah pasti bakal kena banget ketika kita jalan terus kena block dari Grok terus Chow-nya tinggal nge-follow up doang, Harley tinggal ngasih burst damage-nya dari jauh. Berarti lebih ke timing sih ya. Iya, Jadi ke arah kalau udah ada timingnya. inisiasi tapi nggak ada follow up damage itu nggak akan berakhir dengan bagus gitu. Dan distraction yang dilakukan RRQ selalu sukses. Ansel ada komentar mengenai itu? Tadi kita bisa lihat di mana Lemon sebagai match dia lebih fokus sebagai second pusher, penggantinya Tuturu, dan itu benar-benar membuat pressure yang sangat besar untuk tim EVOS sampai itu yang bikin EVOS tertekan terus. Ya, PR yang harus diperbaiki EVOS di game yang kedua Chainsmoke seperti yang biasa. Apa kira-kira? Kalau dari tim EVOS ya, jadi kalau menurut Chainsmoke lebih bagus dia fokus dulu sih untuk menjaga tiap lane-nya. Oke. Jadi dia kayak digrogotin satu-satu sementara dianya jadi struggle untuk melakukan split push juga. Karena setiap kali udah ada inisiasi war dari tim RRQ, kalau misalkan kekurangan satu hero aja bakal blunder sih. Tapi Misalkan kalau 5 lawan 3. Kalau kata Volva belum panas harimaunya. Iya. Harimaunya belum panas. Ini filosofinya sama seperti tadi. Seperti di final upper bracketnya antara raja yang dicakar-cakar harimau atau harimaunya bakal dikurung 2 kali sama rajanya. Nah, Tinggal itu aja. Dan filosofi mana yang menang, itulah tim yang akan mengangkat piala yang ada di stage yang sudah ada dari kemarin. Betul. Itu pride yang cukup membanggakan karena MPL Season 2 ini banyak banget kejadian-kejadian seru dan menariknya dari mulai regular seasonnya sampai masuk ke main eventnya itu sangat-sangat seru banget dan kita sedang ngelihat di sini untuk Ayam Jago. Statistiknya sudah keluar tadi, kalian bisa perhatikan juga bagaimana gameplay yang dia lakukan dan persentase yang dia dapetin juga untuk game yang pertama. Wow. bermain dengan sangat licin ya Lancelotnya tadi. Untuk melakukan dash juga dia gampang banget sih menggunakan Phantom Execution. Dan emang escape ability-nya yang gede banget sih untuk Lancelot. Dan yang aku nggak kira sih emang shock pick dari Lancelot itu ya. Ya. Itu memang faktor penentu yang membuat sedikit perubahan. Sedikit perubahan Yes, mengejutkan. yang harus dilakuin juga nanti sama EVOS untuk di game yang kedua. Oke, band pick akan segera ready. Crowd, are you ready? Mana suaranya Surabaya? Wah, kurang. Ini grand final, teriakannya kurang kalau kayak gini. Sekali lagi, Surabaya, mana suaranya? Oh, sudah mulai panas, tapi satu kali cheering lagi guys ya. Yep. Brigyor! Kurang kencang, Brigyor! Oke, kita mulai aja langsung game kedua kita. Band pick bakal kita start sesaat lagi, tentunya sudah mulai nggak sabar juga. Mereka pasti bakal nyimpen suaranya ketika in game-nya nanti. Karena ketika satu demi satu hero yang dimiliki terpick off, mereka sudah mulai berteriak, hahihu hahihu. Cheering ya. Cheeringnya udah mulai Betul. keluar. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Musik sudah mulai terdengar, drumnya sudah mulai diketuk nggak? Oke, ini dia band pick ya. Lunox team sudah is di-ban oleh RRQ untuk Betul. first ban. Untuk melihat potensi. Ini untuk first ban dari EVOS tidak perlu Your dibicarakan. team is banned. Lagi-lagi Cloud. Lagi-lagi Cloud. Tim yang selalu mendapatkan Your team kesempatan is kedua untuk nge-ban pasti Cloud duluan. Betul. Betul. Ini berarti udah 100% masih ya Your sampai team sekarang. is Sampai Betul. grand final. 100% Di-ban. di-ban. Dan ini benar-benar band yang sangat sure banget dari kedua tim, sangat cepat. Oke, sudah ada Lunox, Hellcurt. Ellis. Yap, ada Elis dan juga Cloud yang sudah di-ban. Sementara Leomord langsung diamankan oleh RRQ. Tuh, Yep. melihat potensinya
yang tidak di-ban, Mhm. jadi diamankan terlebih dahulu. Apalagi dengan menunggangi Barbielnya, dia Yap. akan menghasilkan damage yang sakit juga ya. Dan sudah ada Kari yang dipick beserta Kari dengan dan Chow. Chow. Oke, Ini sepertinya kayak- Just No Limit yang Yap, menggunakan Kari. ini sama kayak game pertama tadi nggak sih? Cuma bedanya Chow-nya berpindah kubu walaupun sama-sama masih di red side, cuma kubunya yang beda sekarang. Betul. Iya. Sudah ada Kaja dan juga Kaja Akai. dan juga Akai. So ngelihat dari beberapa pick yang sudah dilakukan sama RRQ, kira-kira mana yang lebih mendominasi untuk 3 pick pertama yang sudah terlihat? Kalau menurut Chainsmo sih Leomord-nya sih akan Leomord-nya. difokuskan untuk menjadi split push. Oke, kita bisa lihat juga. Kemana Ansel sependapat atau ada pendapat lain? Mungkin aku bisa lihat karena ada Gashen sih, itu bisa juga sebagai daya dorong Oke, untuk mendobrak lane-lane lain. dobrak aja pokoknya lah ya. Yes, tabrak aja, diving aja. Tapi dengan pick seperti ini apakah dari kedua tim bakal bermain pick off atau mereka bakal bermain creating space untuk mengangkat core mereka ketika nanti masuk di arah mid game? Kalau menurut aku dari RRQ misalkan dari Leomord-nya udah jadi item core seperti ada Hexclaw, Berserker Fury, Endless Battle, dan Blade of Despair dia akan easy banget sih untuk Wow. pick off hero-hero EVOS Just Esports. Ya, tapi kalau misalkan dilihat, Oh, Lagi-lagi. Clint dan Harley. Harley lagi-lagi diamankan. Siapa yang bakal mainin? Tuturu lagi atau Ayam jago, Ayam Jago? karena Tuturu mungkin bakal menggunakan clean. Iya. Kemungkinan terbesarnya sih seperti itu ya. Just No Limit akan berhadapan dengan Tuturu. Marksman melawan Marksman. Last picknya mungkin ke arah Martis ataupun Aldos Oke, mereka masih butuh fighter. atau yang Yang apa? Yang haus? Mereka masih butuh damage. Oh, Martis. sesuai prediksi dari Ansel, last pick ada Martis seperti di game-game sebelumnya. Fast prediction, game number 2. Siapa Ansel? EVOS. EVOS, Chainsmo, RRQ. RRQ. Satu sama lagi kita bakal ngelihat tentunya keseruan di game yang kedua bersama dua caster kita yang bakal menemani ada KB dan juga Volva. Silahkan. Ya, dan selamat datang kembali. Terima kasih untuk Pasta juga. Kayaknya tadi analisisnya agak sedikit mengerikan ya. Mengerikan banget. Banyak sekali yang persis dan ini game kedua Volva dengan Yes. draft pick yang tadi kita sudah bicarakan juga. Kari versus Clean yang sering sekali memang ditemukan ya di beberapa terakhir meta ini. Bener banget, tapi jangan lupa juga Lemon dengan Leomord. Well, ini Sangat kayak agak banget. sedikit agak sedikit bait banget untuk EVOS yang memang harus melepaskan seorang Leomord, tapi mereka juga dapat Chow dan kita juga bakal sebentar lagi masuk ke dalam in-game-nya Yes, dan benar. akan melihat siapa yang akan mendapatkan poin kedua kali ini. Ya, tapi kalau melihat dari draft pick memang lebih suka EVOS sih, jujur aja. Oke. Karena memang Welcome to Mobile Legends. Masalahnya lagi-lagi RRQ entah kenapa 5 bisa seconds till the enemy reaches the battlefield. Apakah Smash pada game them. kali ini kita akan melihat Ultra suara ekonomi deployed. lagi, so mungkin kita bakal mendengar suara teman-teman kita. Coba Surabaya, mana suaranya? Wih, Waduh. masih banyak. Berarti ini seru, Pak. Masih semangat ya semuanya? Seru, Pak. Masih semangat. Lihat, Chow sudah mulai bergerak. Oke. Ini Chow-nya bakal Chow-nya bakal sandwich melakukan loh. ya bakal melakukan sandwich di arah early game di top lane dan sekarang di mid lane Just No Limit bersama Hios seperti biasa kali ini Ya. selalu berdua dan sebenarnya agak sedikit unik ya di mana Just No Limit yang akan diberikan mid lane kali ini bukan Emperor. Ini mau ngemanjain Just No Limit di mana dia akan mendapatkan banyak mengambil XP. Mungkin level 3 dulu baru ditinggal sama Ayos. Oke. Dan itu udah berbaiki banyak banget ya. Dan ternyata buffnya baru saja dicuri kali ini. Lemon mencoba untuk mundur 4 hero langsung menerjang ke arah Lemon kali pelan-pelan dan sepertinya benar-benar dihabisin semuanya. Emperor bahkan 4 hero dari tim EVOS kali ini sudah di slow play. Lemon mencoba untuk mencuri. Oh, wah. Kemana dia? Oh, Lemon. Wow, itu neken lagi Pak abis itu. Bener, itu di charge momentumnya dan di Yes. charge lagi momentumnya. Momentumnya cuma 1 detik doang. Yes. gitu, Pak. Tapi secepat apa? Ini memang kekuatan, kalau kata Just No Limit ini kekuatan Dede Ichan ya. Dede buah. Oke, pergerakan sekarang Ios sudah berada di mid lane lagi. Instinct mencoba untuk scouting dari arah bus, mencoba untuk mengcover seorang Tuturunya. Dan Tuturu juga di arah bottom lane sepertinya mendapatkan sebuah gold buff. Jadi double advantage lagi kali ini. Dan ini yang seperti kita bicarakan di mana Liam diberikan EXP dan Kong.
agar cepat banget dia berkembang untuk di tim setan. Yes, dan malah tuh turunnya yang melakukan sedikit farming dan Turtle resurrecting Masa soon. begitu saja mencoba untuk mundur, mencoba untuk menghindar dan lagi-lagi di sini gengnya dibatalkan. Itu benar-benar flicker yang sangat bagus sekali dan kayaknya Lemon harus berganti nama jadi insting. Tuh, oh iya, speed push satu lane ya. Iya. Speed push satu lane, siap. Dan bahkan sekarang di sini Aura mencoba untuk bertahan. Langsung saja diserang, mencoba untuk memberikan satu magic ball dari sana. Mencoba untuk melewatkan perempuan dan didapatkan oleh Ayam Jago yang bersama take down seorang Aura. Tapi Ayam Jago di sini terkena stun, mencoba untuk bertahan. Ada slow dan di cover. Barrier udah ketutup kali ini masih dong flicker daripada seorang Marsha. Tapi Marsha dalam posisi yang berbahaya. Ayos juga tidak mendapatkan sebuah kemenangan dan ternyata tidak bisa mendapatkan seseorang lagi. Tuturu juga masih bisa bertahan kali ini. Ya sebenarnya dia udah free hit banget tapi damage-nya nggak ada di belakang juga udah ada insting kali ini mencoba membantu. Oh, langsung ada di pajak pada Totoro. Langsung mengamankan sebuah unggulan lagi gol dari Marsha kali Ini ini. Ayam Jago nggak pulang-pulang ya. Waduh. lihat dia satu badan dia nggak pulang sama sekali. Oke. Dia punya Deadly Magic sekarang tapi kayaknya. Oh, dia nggak mau terlalu greedy kali ini dan Liam juga sama lebih memilih untuk membersihkan mid lane-nya. Yes. Menit ketiga, item masih seperti biasa sepatu dan on the way untuk item pertama, item core mereka. Tapi melihat dari sini, lihat pergerakan dari Tuturu juga di arah bottom lane, betul-betul sangat brutal kali ini, sangat-sangat bebas. Dan ada Marsha, langsung the way out Dragon keluar begitu saja dan Jason Level langsung mencoba untuk mendapatkan seorang Tuturu. Tapi Tuturu masih bisa bertahan hidup dan ternyata tidak cukup lama. Harus ditumbangkan lagi kali ini. Ya dia terkenal banget di Sendu dan langsung 12 Dragon tapi sebenarnya ini Oh kita lihat no, Aura. combo yang sangat baik. Another goal. Ya, tapi ini kombonya benar-benar gila sih. Dimana mereka bisa breakdown dengan sangat-sangat mudah. Dua kali. Dua kali. Aura juga. Dan itu ada sepatu Arsis, Pak. Wizard Footnya di seorang Liam. Dan ternyata Just No Limit bakal terkena serangan turret kali ini. Pancingan. Instinct mencoba untuk bertahan. Dan lihat di belakangnya ada Tuturu terkena stun. Memang di sini Marsha mencoba untuk lari. Lari dan lari pelan-pelan. Surprise. Dan ternyata ada Ayam Jago mencoba untuk menggunakan Deadly Magic bakal kena. Poker trick pelan-pelan. Di belakangnya ada Ayam Jago mencoba bertahan. Tapi nggak bisa. Di top lane. Nah, di top lane ada Emperor lagi dan lihat di sini. 3 keuntungan yang diamankan oleh RRQ O2. Dan kali ini mau lebih Aura dalam bahaya kali ini. Oke, tapi sepertinya sampai di sana saja. Ya mungkin karena Leomord udah habis. Yes, ultimate-nya sudah habis juga, momentumnya juga masih delay mungkin karena baru saja membersihkan wave minion di top lane. Tapi Tuturu, diam-diam dia lebih memilih bottom lane dan Liam juga sama ternyata. Sangat-sangat objektif permainan dari tim RRQ O2 bahkan Turtle kali ini. Oh, solo Turtle. Enggak, dua. Oh, dua ya? Tadi dua. Mereka dapat turtle, dapat tarot, ini enak banget sih. Oke, dan goldnya lihat di sini sudah ada 3K. Oh, Dan Lemon good. mencoba untuk langsung menyerang balik. Langsung agak mudah kali ini mencoba untuk menyerang ditutup barrier dan Mega kill. sementara Tapi di itu ternyata atasnya. di top lane lagi dan lagi Ayam Jago mendapatkan gold dari Bottom lane, Aura. bottom lane. Bottom lane, oh ada apa? Oh, Emperor sepertinya hanya say hi. Tadi Lemon sudah mencoba melakukan discuss momentum, tapi masih belum bisa mendapatkan dari seorang. Oke, mungkin masih jauh juga kali ini untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ini offset, Pak. Oke, ada Deadly Magic lagi dan mencoba untuk mendapatkan sebuah Ayos bisa tapi Ayos masih bisa bertahan hidup seorang Ayos dan ternyata Marsha pelan-pelan maju ke mid dan lebih memilih untuk bermain safe kali ini. Ya, ini agak sedikit berbeda ya, dimana biasanya memainkan 3 muslim, tapi lebih memainkan apa ya, segelas gengking terus. Oke. Roamingnya ini nggak berhenti, apalagi Harley kita lihat dengan Akai, dia selalu mendapatkan Aura, berkali-kali Aura datang. Oh, udah Lemon Dragon bakal keluar kali ini. Lemon mencoba untuk bertahan masih dan Tiger dan menuju ke belakang. Masih bisa survive. Turun, dia mau mendapatkan free, tapi kita lihat Akainya berhasil berada di depan. Oke, Liam Sedikit masih meledek ya. scouting. Sudah ada Emperor kali ini, apakah bakal di Thousand Pounder? Enggak, sepertinya pelan-pelan Instinct juga. Oh, ini Out Instinct kayaknya. Dia memilih untuk melakukan situs di arah top lane. Seenggaknya mungkin hanya mendorong saja saja. Dan di bottom lane, turretnya sudah dihancurkan oleh tim RRQ O2. Satu-satu absennya dikasih ke arah Evos, dimana tarotnya, oh yang atas harus dihancurin, yang bawah harus dihancurin. Ini bakal dapat banget. Oh no, kali ini ada dua yang mereka tapi Marsha nggak punya follow-up damage. Langsung ada Lemon dan dipotong Lord jalannya. resurrecting Nggak bisa soon. kemana-mana. Masih
ingin lebih dari RRQ Ortu. Wajah sudah keluar kali ini, tapi ternyata Howitzer terpasif dari seorang Tuturu tidak bisa dihindari lagi. Ya ini Emperor juga masuk kurang banget gol, mungkin karena dia bukan berada di area mid lane tadinya. Oke, dan inhibitor turret sudah mulai dihajar pelan-pelan kali ini. Aura dalam posisi cukup berbahaya dan ini Magic lagi. Untuk seorang Aura. Dan lagi-lagi Monster Kill. Tanpa adanya ampun. Instinct mulai ditendang pelan-pelan. Dan sepertinya inhibitor turret hanya tersisa sedikit lagi. Tidak ada minion, tidak ada yang dive in, mereka langsung menuju ke mid lane. Wow, pergerakan yang sangat baik kali ini. Dilakukan oleh RRQ-O2. Mereka lebih memilih untuk turret. Gold, semuanya mereka ambil, sumber daya alam yang dimiliki oleh tim EVOS di jungle-nya sendiri nggak ada sama sekali untuk Jangan sekarang. sadar itu udah hampir 10.000 network perbedaannya. Wow, 8K network dikit lagi mungkin akan menyusul sekarang lebih jauh lagi kali ini. Emang ini bahaya banget sih, dan juga ada anti virus yang dimiliki oleh seorang Leomord, artinya dia siap melakukan dive ke arah musuh-musuhnya. Dan oke, Blade Armor. Ngomong-ngomong masalah Blade Armor, otomatis di sini Jason Limit harus lebih berhati-hati karena adanya Liam di depan sana. Betul banget. Apalagi kalau ada Dominus Ice. Wah, Nah, itu lebih mengerikan. Attack speed bakal berkurang, critical chance juga bakal berkurang, dan armornya dari Liam juga bakal makin banyak. Tapi lihat health-nya, lagi-lagi diculik kali ini. Penculikan yang terjadi tidak bisa dihentikan. walaupun ada wild charge juga itu damage-nya udah masuk dari Tuturu, sehingga dia timnya sangat mematah. Oke, Lemon masih bersikeras untuk mendapatkan combo kali ini, tapi di bottom lane-nya betul-betul dipus habis-habisan. Mulai masuk ke arah base, pelan-pelan. Apakah mau di end? Tapi ini terlalu cepat. Deadly Magic-nya bakal kena lagi. Tumbang lagi. Marsha bakal dipus habis-habisan. Minionnya bisa ditarik kali ini, Jason Limit gak bisa bertahan hidup, tapi masih bisa bertahan dengan flickernya. Emperor mencoba untuk Dagger, tapi Lemon dari samping mendapatkan lagi dan lagi keuntungan untuk Killing spree. tapi Tuturu berhasil menumbangkan Just No Limit. Tersisa Ion. You tersisa destroy Ion the kali ini. turret. Kudanya sudah mulai masuk dan mencoba untuk dengan Mega kill. dua. Wipe out. Wipe out untuk RRQ O2. Hanya butuh satu kemenangan lagi. 1 poin lagi. Victory. RRQ bisa mengangkat piala MPL Season 2. Oh no. Oh no. Oh no. Oke. Tapi EVOS masih punya kesempatan juga. Harusnya. Harusnya. Ingat. Harus punya. Best of 5. Men, mereka udah jauh-jauh ke sini. Betul banget. Perjuangan dari lower bracket. Dan ini perjuangan yang cukup panjang tentunya dari tim EVOS. Maupun RRQ O2 juga sama. Sepertinya sudah mulai kelihatan kali ini moodnya dari tim RRQ O2 mulai building up lagi. Dan EVOS masih harus semangat. Ingat, masih ada 3 game yang Masih tersisa. ada chance. Masih ada chance. Dan coba Surabaya minta tepuk tangannya. Luar biasa. sekali. Luar biasa Surabaya, saya cinta Surabaya. Oke, sebenarnya kita akan melanjut ke game selanjutnya. Tapi Yes. sebelum itu kita bakal bahas lebih detail lagi. Silakan Pasta di meja panel. Oke. Thank you KB dan juga Volva pastinya yang telah memeriahkan game kedua. Betul sekali. Sangat meriah, sangat panas pertandingannya di mana kita juga bisa ngelihat RRQ bermain dengan sangat garang ya. Bener-bener Tanpa garang. ngasih nafas Betul buat banget. EVOS. Nafasnya kayaknya harus pakai infus ya. Waduh, Harus saking pakai garangnya oksigen ya. bantuan lagi karena Iya. wow, kita bisa ngelihat raja yang sedang ngamuk sepertinya. Dan di game yang kedua ini ternyata turret Rex Keon utuh lagi, Mas. Betul. Turret Dari yang 3 selalu lane. utuh dan lagi-lagi sebenarnya kalau dilihat pick yang dilakukan sama EVOS mendominasi untuk bermain agresif. Betul. Tapi RRQ bisa mengatasi Mematahkan teori dan itu. mematahkan gameplay atau draft yang sudah dilakukan oleh tim EVOS. Betul Gimana sekali. Ansel? Wah, aku sih memang amazed banget sama rotasi yang dilakukan oleh seorang Liam dengan akainya. Oke. Dimana tadi di bottom lane berhasil menghasilkan kill, di mid lane dan di top lane itu semua berkat inisiasi dia. Ayam Jago berhasil mendapatkan gold dan pundi-pundi tambahan untuk menambah item dia dan lebih sakit lagi. Iya, tapi fun fact-nya di sini yang udah saya dapatkan begitu saya ngelihat recap antara EVOS dan juga RRQ. 3 game yang dimainkan sama EVOS dan RRQ di final upper bracket, Akai selalu digunakan oleh Liam dan dengan Hurricane Dance-nya dia bisa memporak-porandakan formasi dari tim EVOS.
Bisa kita bilang Liam itu sebagai the best tanker in Indonesia juga Oke, ya. saat ini ya. Heeh. Yes. Dan dengan komposisi hero dari tim Rex Regum Keon di game yang kedua ini benar-benar bagus, dan kita lihat juga ada Akai, Kaja, Leomord, Clean, dan Harley. Dimana kita juga melihat beberapa kali penggunaan dari Hurricane Dance-nya si Akai itu bagus banget ya. Selalu, nggak beberapa kali. Dan ada Selalu. follow up damage, itu Betul. yang penting. Dan follow up damage-nya dari Harley. Dia tahu kapan harus menggunakan Hurricane Dance untuk defensif, dia kapan tahu waktunya untuk ofensif, dan dia tahu kapan pakai Hurricane Dance untuk melakukan pick off. Betul sekali. Yang paling penting sih waktu untuk rotasinya, timingnya. Dan kalau Mas Pasta dan juga Ansel sadari, berkali-kali untuk tim EVOS itu lebih aim-nya Lemon daripada Tuturunya. Yap. Jadi Tuturu itu bisa farming dengan sangat bebas karena Lemon juga memberikan space dan juga timing untuk farming. Kalau dilihat juga permainannya Leomord dan juga Clean benar-benar tidak terdeteksi sama sekali. Betul. Creating space, dan lagi-lagi yang harus saya bilang di sini bahwa distraction yang dilakukan oleh RRQ selalu bisa memporak-porandakan formasi atau gameplay Iya. dari tim EVOS. Dan pas Tuturu udah muncul, tahu-tahu dia udah sakit aja gitu. Iya, damage-nya udah cukup itemnya ya. Udah cukup itemnya. Item core. Ini sebenarnya angka yang sangat krusial ketika kita sampai di game yang kedua. Kita lagi sampai di game yang kedua dan RRQ menang di 2 game pertama. Iya. Ini Ini bisa akan dibilang menjadi bahwa keuntungan yang besar round ya. ketiga atau game ketiga ini bakal menjadi last chance untuk EVOS. Betul. Kalau mereka nggak mulai panas, mereka nggak mulai memperbaiki kesalahan yang dilakukan di game pertama dan game kedua, udah pasti piala ini bakal dibawa pulang sama tim RRQ. Iya, tinggal 1 kali change terakhir dari tim EVOS Esports. Menurut Ansel bagaimana? Yap, ini Mereka sepertinya lebih semangat lagi. kalau dilihat di layar stream ataupun yang sedang menonton di Kompas TV, kita baru lihat briefing yang sedang dilakukan sama tim EVOS. Yap. Mungkin Karena- untuk memperbaiki game yang Betul. sebelumnya. Gak hanya strategi yang dibutuhkan, tapi mental juga harus dibutuhkan. Yap, mental Ingat, ini bukan turnamen cek-ecek ya. Iya. Ini adalah MPL season yang kedua. Dan lawannya berat. Lawannya berat dan memperebutkan gelar tertinggi untuk Mobile Legends nasional di Indonesia. Betul sekali. Sebagaimana yang kita ketahui di MPL regular season 1 juga di grand finalnya RRQ dan juga EVOS tidak ada yang mengangkat piala juara 1 ya. Betul. Dimenangkan oleh tim NXL. Bahkan RRQ nggak sempat nyicipin grand finalnya. Nah, iya tuh. EVOS yang udah nyicipin grand final di Betul. MPL season 1. Ini antara 2 tim ini yang akan mengangkat the champion juara Yap. pertama. Tim terbaik Ini di saya Indonesia. udah ngelihat tadi dari ekspresinya RRQ, itu mereka dalam hati kayak oke, kita harus menang, make it fast, piala depan mata. Sementara dari Iya. EVOS sendiri, kita harus menang di game ini, kita nggak boleh kasih deh pialanya ke RRQ karena ini Betul. kesempatan kedua yang udah kita dapetin untuk masuk di grand final. Ya. Harus benar-benar dimanfaatin sama tim EVOS. Jangan sampai 3-0. Jangan sampai 3-0. Betul. Kalau prediksi Ansel tadi 3-1 ya. Iya. 3-1 kalau dari Chainsmoke Chainsmoke 3-2, positif bahkan banget. Chainsmoke memprediksi game ini akan berjalan sampai game terakhir, sampai game Betul. kelima. Dan fun fact yang terjadi kali ini untuk Ayam Jago atau statistik yang sudah keluar, ya 10,8 MVP point yang berhasil diamankan oleh Tanpa mati. tukang ayam. 7 kill. 7 kill, 0 6 mati. assist. nggak mendapatkan kematian sama sekali. Iya. Betul. Dan dapetin assist sebanyak 6. Wow, Kontribusinya sangat besar itu besar sebagai banget. mid laner. Itu besar banget. Yap, Yes. dengan Karena- pemilihan itemnya bagus banget ya, menghasilkan magic power yang besar, dia juga udah ada life steal-nya. Dia nggak kepick sama sekali loh. Dia nggak terkena pick sama sekali. Yes. Kalaupun dia terpick, nggak sampai darahnya habis. Yap. Dan benar-benar safe banget sih. Space escape-nya juga cantik banget dan sangat efektif dari seorang Ayam Jago. Dan tentunya dengan cover yang diberikan oleh Akai dan juga Kaja tadi yang kita lihat berkali-kali bagus banget ya timingnya. Oke, sama pertanyaannya seperti sebelum-sebelumnya. PR apa yang harus dikerjakan sama EVOS sebelum kita maju ke game yang ketiga? Kayak mesti menang di lane-nya sih, laning phase-nya itu. Landing phase-nya. Maybe ada hero yang Mempengaruhi harus di-ban. segalanya. Ada hero yang harus di-ban sama EVOS untuk menanggulangi gameplay dari RRQ. Ben Akai. Akai? Iya. Seriously? Iya. Kalau nggak di ban pasti diambil sih. Karena Liam ini dengan rotasinya itu loh. Ya. Itu faktor penting sih untuk game-game sebelumnya. Jadi antara ban Akai atau ambil Akainya. Iya. Tapi kalau misalkan nge-ban Akai masih ada Grok sih atau Ya. Chow. Kita tahu sendiri di sini Grok dia mempunyai ya kekuatan yang cukup besar untuk melakukan cutting minion di early game. Bahkan ketika 2 wave minion baru jalan itu udah bisa di-cut. Yes, Dan dan kadang kalau Groknya
sesinting ya. Ya, Dia bisa sampai nge-cut di depan turret ketiga. betul. Wow. Benar-benar agresif banget ya. Benar-benar agresif. Iya. Dan kalau boleh ngomongin masalah gameplay nih dari tim Rex Regum Keon Oxygen di 2 game terakhir tadi, Hah? Chance mau melihat gameplay RRQ yang dulu. Yang di mana dulu. mereka itu bener-bener bermain di early game. Yes, di bener bawah menit 10, mereka udah sampai ngehancurin turret sampai inhibitor turretnya doang, bermain dengan sangat agresif, team fight-nya menang, goldnya juga lebih mendominasi dan emang itu bermain dengan sangat fast. Itu tipikal bermainnya Rex Regum Keon yang dulu. Old RRQ bisa disebut Betul, ya. old RRQ. Atau itu sekedar pancingan aja mungkin. Karena biasanya untuk tim-tim yang sekarang mereka bakal ngelihat meta-meta baru, mereka bakal lihat gameplay baru atau strategi dari sebuah tim. Sementara RRQ ngambil plan B mereka dengan menggunakan strategi lama mereka. Oke, sepertinya Oke. kita akan mulai. Sudah mendengar suaranya. Pick and pick. Jangan sampai suara kalian yang datang di sini kalah sama suara in game-nya. Surabaya mana suaranya? Kita bakal masuk di game yang ketiga tentunya, pasti sesaat lagi, sebentar lagi. Betul sekali. Ini sebenarnya deathmatch yang benar-benar krusial banget sih. Sangat-sangat krusial. Kalau EVOS nggak menemukan jawaban untuk di game ketiga ini bakal menjadi fast game sekali untuk di grand final. Kemenangan mutlak untuk Rex Regum Keon. Betul? Oke, belum ada yang melakukan ban sama sekali, harusnya EVOS yang melakukan ban pertama Leomord. dan Leomord. Oke, mungkin Ya. melihat potensi Lemon yang menggunakan Leomord tadi. Your team Betul, is betul. banned. Sampai sempet tadi di mana dari 4 orang dari EVOS melakukan ganking ke arah Klomang di top Betul? dan dicuri oleh Lemon Iya. dengan momentum Dia yang sendirian ya. Dan tadi yang aim ke Kelomang itu lumayan banyak ya dari EVOS. iya 4 orang malah 4 orang ya. rotasi ke arah top lane. Wow. Itu amazing banget sih timing yang dilakukan oleh Lemon ya. Bener-bener skill Untuk individualnya steal sangat luar biasa. untuk steal Kelomang ya. Oh, Oh, Alice. Alice yang dibuang. Betul, untuk match area of evac tentunya. Betul. Mungkin nggak mau terjadi seperti tadi juga ya. Your team Ya, Hellcourt juga udah sudah dibuang ada kali ini. Hellcourt. Oke, Groknya open, Akai open, Chow open, Selena Lunox-nya open, ya. Lunox open. team is picking. Lunox. Yap, Lunox. Untuk spamming skillnya. Tapi ini ngebuka Grok, ngebuka Akai, Ngebuka untuk RRQ Chow. lagi, ngebuka Chow juga untuk kedua tim. Dan ini sebenarnya keuntungan untuk RRQ karena mereka mendapatkan dua pick langsung. Iya. Betul. Seperti dibilang, sepertinya Kaya dan juga Chow. Langsung Dua di-lock. pick pertama untuk RRQ. Dan Betul. langsung diamankan. Dua initiator ya, yang bisa kita bilang sangat agresif. Betul. Apalagi Chow, dia kayak untuk ngedistract tuh gampang banget karena skillnya dia kan set 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 tuh. Iya. Tapi Jadi kalau makin dilihat susah buat dari dikejar. segi picknya RRQ, apakah Akainya? Oh, Akainya di pick oleh EVOS. Ya sekarang Yap. diamankan. Sesuai prediksi Ansel, ban or pick. Yap. Dan RRQ nggak mengamankan Akai di dua pick pertamanya. Oke. Dan Kali kali ini ini, oh my god. Picking. Sudah mulai bergemuruh untuk RRQ. Gusion sudah keluar. Ya, Gusion dan juga Kari. Gusionnya mungkin akan digunakan oleh Ayam Jago Oke. dan Karinya oleh Tuturu. So, dengan line up 4 seperti ini, apa yang harus dilakuin sama EVOS? Mereka butuh hero seperti apa, Ansel? Mereka masih butuh physical damage untuk Physical EVOS. damage? Ya. Lebih ke strong di laning phase. Oke, mereka harus bisa ngontrol laning Laning phase, phase-nya mereka berarti. Betul. Oh, Harley. Aldous. Harley. Kalau kata temannya Volva, kayak mau mengajarkan bermain. Oke. Kalau kata temannya Volva, Your Iya. team is Jadi begini picking. loh caranya, Cie. yap. Dan ternyata pick terakhirnya juga sudah keluar, tinggal nunggu pick terakhir dari RRQ. Oke, apakah fighter? Mungkin. Nggak pure tank juga kan, Ansel? Yes. Kita masih berpikir juga. Dan bakal di Oke, Bisa Ruby. lihat, Ruby ternyata. Wow. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Gak bosan-bosan buat nanya ke kalian fast prediction untuk game number 3. Chainsmoke, RRQ atau EVOS? Kalau fast game RRQ. Kalau Fast fast game, game. no. Overall, kita nggak membicarakan fast game, mid game, late game. Oke, RRQ. RRQ, Ansel, masih pengen 3-1, aku pilih Ghost. EVOS. Iya. Serius nih? Pengen 3-1? Oke, itu dia prediksi dari para panelis kita dan serahkan langsung saja untuk Southcaster kita ada KB dan juga Volva. Silahkan. Yap, dan kita berada di game yang ketiga, game yang cukup menentukan kali ini, Volva. Yes, benar banget. Dan ini adalah crucial momen untuk EVOS Esports. Yap. Apakah mereka bisa menandingi
para pemain dari RRQ Yang memang sudah unggul 2 poin juga kali ini atau bahkan RRQ untuk pertama kalinya juga mengangkat piala Welcome to MPL. Mobile Legends. Wow, dan kita bakal langsung masuk ke dalam in-game-nya. Inilah dia game 5 yang seconds ketiga till the enemy dari reaches tim the battlefield. EVOS Smash versus them. RRQ O2. Yes, ini udah All troops sangat-sangat deployed. hampir ke apa ya, puncaknya ya. Yap, Bisa dibilang ini puncaknya, dimana dengan adanya Grok mereka akan bermain sangat barbar yes, tentunya. betul banget. Tapi ingat, ngomong-ngomong masalah sejarah MPL Season 1, yes, ketika sudah ada 2-0, ternyata malah jadi 5 game. Nah, Makanya nih kenapa teman kita mainnya 3-1 ya. benar banget. Ini bahaya banget. Dan ternyata seperti biasa sekarang jungle mulai diinvasi pelan-pelan. Marsha mulai bergerak juga dan bahkan Neo sudah mulai mendekati Ayam Jago tanpa adanya ampun langsung diambil bang. Ya memang karena mengerikan sekali jika ada Grok di sana, takutnya terkena banyak malah damage dan harus melakukan recall, Oke. membuang-buang waktu untuk mendapatkan EXP dan gold. Benar banget. Dan sekarang Lemon yang ternyata melakukan solo laning di arah top lane dan gold buff di arah bottom lane diamankan oleh Emperor. Ya ini bagus sih, mereka benar-benar stick banget agar tidak ada satu orang pun yang telat mendapatkan EXP karena mereka melakukan rotasi sangat banyak. Jadi semua jungle yang bisa diambil, ambil. Dan sekarang tentunya langsung bergerak ke arah top lane. Ayam Jago mencoba untuk mengamankan gold buff dan ternyata sampai situ saja. Ya. Dia langsung pulang. Ya, di situ udah mereka nggak mau battle, mungkin bukan sekarang, tapi kita lihat di bottom lane sudah ada block minion juga. Sama di mid lane juga agak sedikit cepat untuk membersihkan minion kali ini yang dilakukan oleh Just No Limit juga. Dan bahkan Tuturu, misalnya kita lihat-lihat kayak dia mungkin agak sedikit keluar dari area turret mencoba untuk melihat keadaan jungle juga. Yes. Dia mungkin ingin menghindari sebuah geng yang akan dilakukan oleh tim EVOS kali ini. Ya, tapi harus berhati-hati karena Bruce adalah tempat nyaman untuk Aksai saat ini. Turtle resurrecting Dan soon. Sandwich. kena sana sandwich begitu saja kita langsung diinvasi kali ini. Mencoba untuk bertahan. Masih ada flicker dan langsung digunakan blood. begitu saja. First blood diamankan oleh seorang instinct. Tapi di bottom lane ternyata Liam masih bisa bertahan dari serangan Deadly Magic. Ini 4-1 benar-benar sangat berbahaya sekali. Dan Tuturu bakal mengenaskan kali ini. Marsha langsung menumbangkan seorang Tuturu di arah bottom lane. Just No Limit langsung mendapatkan satu pundi-pundi gold kali ini. Ya, bukan menurut gue, tapi dari RRQ juga mendapatkan contoh di mana ada trade kill yang lumayan, tapi masih belum bisa mendapatkan satu taruh di bottom lane. Padahal mereka belum 4 ya. Benar banget. Dan sekarang ini bakal diambil semua sumber daya alam di arah bottom lane dari tim RRQ. O2 dan pergerakan dari Liam yang sekarang bisa dibilang agak sedikit berani sekali ya. Walaupun ya HP-nya sangat-sangat sedikit, tapi dia masih mencoba untuk meng-cover seorang Tuturunya. Dan terlebih lagi saya melihat Ayam Jago. Di sini rotasinya nggak pernah berhenti, dia nggak stay di mid sama sekali. Yes, dia benar-benar membiarkan mid-nya didorong oleh Instinct. Dibersihkan minimal, Ya. dibersihkan saja. Paling- Sehingga nantinya dia bakal memiliki level yang capable juga. Sehingga nanti gengnya juga bakal lebih efektif. Betul banget. Mungkin dia ingin menahan aura daripada dia mendapatkan passive stack, ya di press terus saja gitu loh. Dan Aura harus terpaksa mundur kali ini. Sementara Lemon dan Ayam Jago lebih memilih top turret. Dan ternyata di bottom lane juga sama. destroy the turret. Ini lebih memilih dapatkan turret 1-1 kali ini. Sesuai dengan point kill-nya. Ya betul banget, tapi kali ini Liam juga harus berhati-hati karena ketika dia offset itu ada Akai. Akainya juga lebih damage. Yes. Dan saya kayak agak sedikit nostalgia melihat Liam dengan menggunakan chow seperti di NEC 2017 langsung ada Hurricane dan Oh, sekali ditarik ditarik dong. oleh Instinct cukup jauh, ada Petrify, The Wave Dragon yang cukup cepat tapi ternyata Marsha masih bisa selamat dari kejaran seorang Liam. Yes, betul banget. Dan juga, Lemon harus hati-hati juga nih ya. Itu kayak I'm Offender yang cukup cepat kali ini. Tapi dia di area taruh loh. Yes, dan cukup berani. Cukup berani untuk sangat berani, mengeluarkan aura dari zona nyamannya. Betul banget. Ini press benar-benar dilakukan oleh Evos udah bagus banget. Turtle Buat resurrecting RRQ soon. tidak bengkak ekonominya. Yes, dan ternyata Lemon masih ingin lebih mencoba untuk bergerak kali ini pelan-pelan. Di belakangnya sudah ada Emperor. Satu chaos kill. Yes, lumayan Cukup sedikit. sakit ya. Ya, ini hanya berbeda satu turtle aja dari kedua tim. Mungkin kalau taruh sama lah ya. Oke, mungkin nanti sama point kill juga sama kali ini dan bottom lane mungkin bakal didorong Turtle tapi ternyata diamankan
oleh Just No Limit kali ini. Bottom turret juga sama. Oke, ini bisa jadi pancingan lagi, tapi Dan Lemon. gagal untuk menjepit dari Akai. Betul sekali, dan Tuturu langsung bergerak ke arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan turret lagi. Kali ini di cover dengan sangat baik Ayam Jago dan juga Instinct langsung datang ke dana, langsung ada Ion. Ion berbahaya, langsung di take down lagi. 2-1 kali ini skornya, bahkan turret betul-betul dipaksa. Lemon di top lane mencoba untuk bertahan dan sepertinya hanya menjadi bait kali ini. Tapi turret juga bisa di push. Bottom turretnya ternyata langsung saja dilahap oleh tim RRQ O2 kali ini. Ya, dan untungnya Ernest juga dengan Tarut. Jadi Ernest nggak terlalu ketinggalan banget ekonominya. Yes. Udah berbeda ratusan saja. Tapi menitnya mungkin bisa diprediksi. Dan ini agak sedikit bisa dibilang classy match ya. Ya. Dengan menit kelima kali ini hanya ada 4 total poin dan Instinct. Leading time. Fleeting time Bisa kayak 2 kali. first item. Ya. Oke, bisa berkali-kali menggunakan divide judgment ketika dia bisa memanfaatkan AC situationnya dengan baik. Dan baru saja Liam. Shin punya Itu indah banget, indah banget, indah banget. Oke, sekarang Kalau kita lihat juga ini agak menarik banget ya emang game ketiga ini. Gue press-pressannya dua-duanya berhasil, tapi di bottom lane kayak Lemon dan Tuturu lebih bebas, lebih bebas. Yes. Dan melihat dari poinnya yang masih 4, ini benar-benar sangat safe banget permainannya. Ya, tapi Volta sendiri ngerasa ini lebih cepat loh gamenya. Oke. Menit 6 udah sampai inhibitor turret dan banyak banget turret yang hilang. Dan langsung saja Ion mencoba untuk menghindar dari serangan seorang Instinct dan juga yang jago. Namun ternyata di mid lane-nya mulai dipush juga. Dan di lane bakal mengarah ke Liam yang langsung mengarah WM Dragon. Nothing tulus. Dia hanya mengorbankan 1 poin saja Lord untuk membiarkan resurrecting teman-temannya soon. mundur ke belakang. Dan Lord akan mundur sebentar lagi. Tapi Liam Lemon ditarik begitu saja. Mencoba untuk mundur. Ayam jago masih bisa bertahan ternyata. Well, tampaknya RRQ tidak mau beradu damage dengan Grok lebih lama lagi. Dan lihat spam skill yang dilakukan Emperor dan juga seorang Jepang itu sakit banget. Yes, ini benar-benar gak bisa dibandingkan sih. Yes, Aura dapat face farming yang sangat cukup. Dan ini bisa jadi Instinct. Hati-hati ada Petrify, tapi di belakangnya ada Lemon juga. Tarik. Instinct masih mencoba untuk pelan-pelan Tarik. kali ini. Mencoba untuk langsung melahap dan masih ada Hurricane Dance. Ada Di belakang juga. langsung ditarik lagi sama Lagi. Lemon. Gak dikasih pula ternyata. Tapi Lemon dalam keadaan yang cukup berbahaya. Instinct dan buat secondnya berhasil menumbangkan 1. Ios wajar tidak mengenai siapa-siapa. Masih ingin power of nature. Masih ada Liam mencoba menunggu. Ayam Momentum yang jago cukup baik. datang. Slownya keluar lagi. Ayam jago 5 dagger selalu 1 di sini bakal miss. Killing Dan 10 dagger spree. sudah keluar. Bahkan killing spree. Just No Limit mencoba untuk datang, mencoba untuk membantu temannya. Tapi ternyata cukup terlambat kali ini. yes, benar banget. Dan itu benar-benar momentum untuk menaikkan ekonomi dan pressure-nya di mid You destroy the turret. Betul sekali dan bahkan turretnya lagi-lagi. Diam-diam Tuturu. Oh no, Sang sandwich. pencuri turret. Apakah sandwich dari Lemon kali ini belum? Ternyata Aura menyadari pergerakan dari Lemon langsung menuju inhibitor turret. Yes, dan sekarang Marsha mulai membuka vision lagi, scouting pelan-pelan dan mungkin agak sedikit bermain aman. Ya. Karena ini Marsha kayaknya bakal di-aim terus-terusan. Dan sudah ada Lord, apakah bakal di-clearing Oh, Lemon terkena damage kali ini langsung ditarik Kiosnya tanpa ada nyampur. Langsung 5 dagger dikeluarkan, Wasit coba untuk mundur. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa kali ini top lane. Yes, mereka tidak mau memakai juga dari RRQ. Evos juga sangat bagus sekali. Mereka tidak terpancing dengan permainan RRQ. Sepertinya sekarang RRQ O2 mulai berpencar lagi Oh, no. posisinya. Oh, Oh no, oh no. Oke. Iluk bah sepertinya akan sedikit ada pertemuan di sana tapi tidak terjadi apa-apa. Ayam jago sudah level 10. Well, ngomong-ngomong masalah ayam jago kita juga masih belum mengetahui itemnya tapi saya yakin ada Calamity Reaper di sana. Harusnya sih, karena damage basicnya juga lumayan besar. Yes. Namun dengan sekarang Yos masih mencoba untuk bersikeras mendapatkan item-item. Oh, benar. Calamity Reaper. Harusnya sih itu ya. Gitu. Terus damage-nya itu udah kerasa banget ya. Yes, benar banget. Dan Lomang semuanya nggak di absen pak. Gak mau dicuri. absen. Gak mau dicuri. absen. Gak mau dicuri kali ini. Dan ternyata Ayos baru saja mengamankan Athena Shield. Yes. Dia tidak ingin lagi-lagi di take down oleh Ayam Jago. Dan top turret didapatkan oleh Tuturu lagi. Dan mungkin ini saatnya memainkan baiting Lord. Baiting Lord ya, strategi yang sama seperti tadi. Tapi lihat Tuturu sekarang mulai lagi-lagi mencoba untuk melakukan push di arah mid lane. Marsha diam-diam masih Marsha dia belum lihat. lawan. Oh, Instinct juga sama ternyata. Di sebelahnya. Iya, memang suka sebelahan mereka dulu. Oke.
Itu dulu ya. Lagi. Totoro kali ini. Apakah dia bakal Tapi ini serius? cepet banget loh. Ini cepat Ini cepet banget, ini bisa dan langsung diambil. saja Lemon mencoba untuk membantu seorang tentunya. Ini bisa Ayam Jago dapat. juga sama. Ini bisa dapat dan kini Ios mulai masuk ke dalam Fred, darah. ternyata. Tapi lagi. bohong. Aduh. Dan ternyata dilanjutin. Ini gak bohongan. Gol diamankan kali ini oleh seorang Ayam Jago. Langsung ditarik ke Marsha. Mencoba untuk memberikan dia kuasa. Mendapatkan suara di sana tapi harus direktur. Lia masih bisa survive. Lemon berada di depan. Mencoba untuk bertahan. Masih di strike terusan. Dan langsung ada Double TDK kill. dari Ayam Jago. Double kill dari Ayam Jago. Mungkin akan mendapatkan triple kill tapi tiga kali Ayam Jago memilih untuk mundur. Lemon menggocek sedikit demi sedikit. Dan apakah dia bakal Killing tidak bisa. Tapi lihat Shut itu down. adalah big untuk Monster Ayam kill. Jago men-take down Just No Masuk Limit. dalam base-nya. Oke, base-nya sudah mulai sedikit-sedikit Oh, diajar. no. Yang mereka bakal keluar kali ini. Dia masih menumbangkan satu. Spotlight. Tapi lihat damage-nya dari Ayam Jago. Sangat-sangat bebas sekali. Totoro mencoba untuk Tapi lagi. satu meter set. Mencoba untuk bertahan. Ditarik. Pasti ada Divine Judgment. Dan wipe out. LCC. The new champion MPL Season 2. RRQ O2. Wow. Congratulations. Congratulations sekali lagi untuk tim RRQ. Dan ini benar-benar amazing. 3-0 perfect match dari tim RRQ O2. Dan kayak nggak tahu kenapa itu momentum banget. Yes. Dia udah ngebaiting di Lord, ternyata bukan fake Lord. Dan Aura, dia tidak punya lagi sebuah ultimate. Benar banget, dan inilah dia kemenangan dan kebahagiaan dari member RRQ O2. Dan kita akan menyambut tentunya. Oke, tepuk tangan dulu untuk tim RRQ O2. Oke, kita bakal mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Kobe dan Volva, so kita bakal lempar ke panelis kita. Pasta, silakan bahas lebih detail. Oke, crowd berikan suara yang meriah untuk RRQ. Wow. Wow, 3-0 di MPL Season 2. Betul banget, perfect match. Dan Chance Mo lagi-lagi pengen denger nih suara dari fansnya Rex Regum Keon. Pendukungnya Rex Regum Keon, mana suaranya? Wow. Mungkin sambil dibawa beatnya. RRQ. 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 Wow. Sungguh meriah tentunya di sini. Say hello untuk Lemon, Tsutsuru dan kawan-kawan. Yap, betul. Selamat telah memenangkan dan mendapatkan gelar champion Iya. di my MPL God. season yang kedua. Tidak ada Wow. 3-2 malam ini. Wow. Prediction dari dua cenayang saya kali ini Akhirnya kalah ya. tidak berfungsi di Akhirnya final. di final nggak berfungsi. Iya. Nggak ada effort. Kalian terlalu menggunakan kemampuan kalian di match-match sebelumnya kayaknya. Iya, udah habis. Udah habis. Oh my god. Udah habis. Tapi sekali lagi berikan tepuk tangan juga untuk EVOS Esport. Mana tepuk tangannya? Wow, tentunya sudah menunjukkan Betul. performa terbaik ya dari EVOS Esports. Tuh, semua tim yang sudah masuk di MPL season yang kedua adalah tim-tim terbaik di Indonesia. Mereka pastinya sungguh konsisten dengan manajemen tim mereka juga. Mereka tetap bersemangat untuk mendapatkan gelar juara di MPL season-season berikutnya. Betul sekali. Kalau di recap dari game sebelumnya emang RRQ objektif banget ke push turret ya, Ansel? Betul banget sih. Iya, Memang mereka pressure yang tujuannya diberikan. turret aja ya. Yes. Dan walaupun kayaknya diambil sama EVOS, RRQ masih punya second chance untuk Yep. mendapatkan strike sampai di game yang ketiga. Ternyata Ruby ya, Yes. salah satu hero crowd control Yang sangat mengganggu tadi sangat dari jarang Lemon. dipick juga tapi akhirnya dipakai di match yang terakhir. Betul sekali. Dan- RRQ suka melakukan surprise pick. Ya. Yep. Kalau diinget-inget dari kemarin surprise pick dari RRQ itu banyak banget yang Ada ada tiba-tiba Tamus. Tamus muncul, terus Iya. sekarang Ruby di last pick. Itu yang kayak wow, ini out of nowhere man. Kita nggak biasa ngelihat meta-meta seperti ini keluar, tapi tiba-tiba keluar dan ya udah gitu. EVOS kayak
Oke, nyiapin ya. kita try hard, tapi ternyata RRQ lebih try hard daripada EVOS. Yep. Dan harus memberikan gelar juaranya ke RRQ. Betul banget dan congratulations buat kedua tim juga. Yap, congratulations juga. Oke, kita bakal langsung memulai seremoni kita. Silakan untuk MC Mas Gary dan juga Edelin tentunya. Luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk tim RRQ Auto. Congratulations! Dan juga kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk EVOS. Permainan yang indah banget ya tadi ya dari RRQ. Luar biasa sekali ya. Mereka berhasil menunjukkan dominasi mereka sebagai Betul. raja juga di sini ya. Betul sekali, luar Kemampuan biasa. mechanical skill yang keren banget. Gimana mereka mengambil objektif. Dan Betul. juga kemampuan farm yang luar Ya, biasa. Oh my God. determinasi yang memang ditunjukkan RRQ memang sangat luar biasa. Di sini RRQ bisa menunjukkan bahwa memang tim papan atas untuk scene Mobile Legends di Indonesia begini cara mainnya. Seperti itu dan sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Bener-bener speechless tadi nontonnya ya. Betul. Luar biasa 3-0. What a game. 3-0. What Dan a game game. cepat semua. Dan game cepat semua. Tadi sempat mencatat di game kedua 8 menit. 8 menit. Bahkan Wow. 6-7 menit sudah nyampe high ground ya. Betul sekali. Dan mereka mainnya memang luar biasa. Rapi, terstruktur ya. Tapi kita juga tidak bisa menafikan EVOS Esport memberikan perlawanan yang juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena nggak gampang untuk mencapai grand final ini Betul. apalagi melalui lower bracket di mana mereka melawan lebih banyak tim lagi. Betul, mereka bermain lebih banyak hari ini dan mereka jelas stamina lebih terkuras gitu kan. Jadi sungguh luar biasa perjuangan EVOS Luar dan biasa. juga perjuangan Walaupun RRQ mungkin pada hari ini. Dia harus tetap berada di juara 2 seperti di MPL sebelumnya ya. Betul sekali. Sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baiklah kalau begitu kita akan segera memulai prosesi awarding untuk juara dari MPL ID Season 2. Langsung saja. Juara kedua dari MPL Season 2, Break Your Limit dimenangkan oleh EVOS Esports. Dan kami mengundang kepada Bapak Adit untuk bisa memberikan award juara kedua kepada EVOS selaku perwakilan dari GoPay. EVOS akan mendapatkan hadiah senilai $16.500 dan juga medali yang sangat luar biasa ini. Silakan untuk bisa berfoto terlebih dahulu. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong untuk EVOS Esports. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, terima kasih. Boleh bergeser ke sebelah sini, Bapak. Teman-teman EVOS boleh bergeser ke sebelah sini. Silakan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan mengumumkan MVP Grand Final MPL ID Season kedua jatuh kepada siapa? Siapa? RRQ Ayam Jago! Performa yang luar biasa ya, apalagi pas final tadi.
And I would like to invite Mr. Kaya Yen from Moonsun to give the MVP. Ayam Jago berhak. Ayam Jago berhak mendapatkan hadiah senilai 1000 US dollar. Please take a picture. Lumayan banget ya buat jajan ya. Alright, thank you. Mr. Kayayan, I would like you us to please stay on the stage. Ayam Jago boleh kembali bergabung dengan rekan-rekannya. Dan inilah dia, kita sambut juara baru MPL ID season kedua. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. RRQ O2. Please Mr. Kayen to give the medals to RRQ O2. Udah gak sabar banget kayaknya. Liam kamu yang mimpin tadi ya. Kamu yang mimpin ya teman-temannya ya di depan ya. Oh, udah gak sabar angkat piala ya. Pengen ngangkat piala buruan katanya. Dan di sini tim RRQ berhasil memenangkan total hadiah senilai 32.000 US dollar. 32.000 US dollar. Itu berapa tuh kalau di rupiah? 500 Hampir juta? 500 juta. Hampir 500 juta. 500 juta. Silakan untuk bisa diambil gambar, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan sekali dong untuk RRQ. Sesuai namanya ya, Kenapa? raja di atas segala raja. Bener. Rex Dragon Keon. Ya, baiklah kalau begitu langsung aja tim RRQ untuk bisa menuju ke pialanya. Piala yang sudah diperjuangkan sedemikian keras. Sesuai aba-aba saya ya, 3, 2, 1 angkat ya bareng-bareng ya. Tunggu aba-aba dari saya. Sudah oke dulu posisinya. Teman-teman media juga silakan mengambil gambar. Dan inilah dia juara baru MPL ID season kedua RRQ O2. 3, 2, 1.